A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Selawat dan salam turun untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita bagian dari pengikutnya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, saudaraku, nanti di hari kiamat ada pengadilan untuk orang-orang menggugat saudaranya. Siapa yang digugat itu? Orang yang dahulu di dunia pernah menyakitinya, pernah menzoliminya. Dia mengadu kepada Allah, "Ya Allah, si fulan dulu menyakitiku. Ya Allah, si fulan dulu mengambil hartaku. Ya Allah, si fulan dulu mencelaku, menghinaku," dan sebagainya. Dikisahkan pada hari itu ada seorang pemuda menggugat saudaranya, seimannya di hadapan Allah. "Ya Allah, sungguh temanku itu dahulu telah menyakitiku." Namun ada yang unik dari cerita yang diriwayatkan dalam hadis ini. Allah menjawab gugatan seorang itu dengan memintanya, "Angkat wajahmu." Diangkat wajahnya lalu nampak satu istana yang begitu indah. Bertelekan mutu manikam marmer yang indah. Lalu ia bertanya kepada Allah, "Itu istananya Nabi siapa ya Allah? Indah betul kiranya." Kata Allah, "Itu bukan milik Nabi." "Oh, mungkin milik Siddiq siapa? Para Siddiqin siapa itu ya Allah yang punya istana begitu indah?" "Oh, bukan," kata Allah. "Oh, mungkin punya para syuhada siapa ya Allah? Istana yang begitu indah itu ya Allah." "Bukan juga istana para syuhada." "Lalu istana siapa Allah? Apa orang soleh yang mana ya Allah yang mendapatkan istana yang begitu indah itu?" Kata Allah, "Istana itu untuk mereka yang mau membelinya." Sang pemuda ini sejenak berpikir lalu bertanya kepada Allah, "Dengan apa ya Allah bisa didapatkan istana begitu indah itu ya Allah?" Kata ia, "Istana itu didapatkan olehmu bisa dengan engkau memaafkan saudaramu tadi." Saudaraku sekalian, istana permaafan yang didapat oleh sang pemuda itu buah dari maafnya pada saudaranya. Islam, saudaraku, menginginkan umatnya ini menjadi seorang yang pemaaf. Khudhil af, jadilah engkau pemaaf. Mendekati bulan Ramadan ini, saudaraku, kita terbiasa meminta maaf, ya, memohonkan maaf kepada orang-orang yang lain, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kerabat kita. Tapi memang mengucap maaf itu lebih mudah dibanding apa? Memaafkan orang lain. Seringkali ketika orang yang bersalah dan orang yang disakiti itu sama-sama makan, namun orang yang menyakiti itu enak saja dia makan, tenang hidupnya, nyantai. Namun ketika orang itu disakiti, dia merasa dendam dalam dirinya, tersakiti dia, tidak nyenyak tidurnya, tidak lezat makannya. Sungguh tersiksa hidupnya. Islam menginginkan kita, umatnya ini, umat Nabi Muhammad SAW ini menjadi orang yang damai hatinya. Dengan apa? Dengan memaafkan kesalahan. Kita di bulan Ramadan ini juga mengharap kepada Allah, "Ya Allah,
ampuni dosaku, ampuni kesalahanku, ampuni perbuatan-perbuatanku. Kalau dosa itu urusannya hanya dengan Allah, maka yang bisa kita lakukan adalah bertobat kepada Allah, minta ampunan Allah, bertobat kepada Allah, minta Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau dosa itu, keburukan itu, perbuatan itu bukan hanya urusannya dengan Allah, namun kita menyakiti saudara kita, ada hak orang lain yang kita ambil, ada hati orang lain yang tersakiti, ada perbuatan kita menzolimi orang lain, maka bukan hanya cukup dengan kita bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ya Allah aku telah menyakiti saudaraku, ya Allah aku telah berbuat zalim kepadaku. Itu saja belum cukup. Allah tidak akan ampuni kesalahan kita, ya kita mau meminta maaf kepada saudara kita. Maka begitu juga kita, bagaimana mungkin kita mau dimaafkan oleh Allah, sedangkan diri kita masih dendam, masih punya ghil, dendam, rasa tidak enak pada saudara kita. Kalau kita mengharap permohonan ampun dari Allah, maka yang mari kita mulai itu dengan satu hal yang mungkin berat, yaitu memaafkan saudara kita. Hadirin pemirsa sekalian, ada satu kisah tentang Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Ali Zainal Abidin ini menyaksikan betul bagaimana ayahnya disiksa, dizolimi, disakiti. Bagaimana saudara-saudaranya, keluarganya disakiti, dizolimi, disiksa, bahkan dicaci, dimaki. Sejak kecil ia menyaksikan itu. Namun ketika orang yang dulu menyakiti orang tuanya itu, ketika orang yang dulu menzolimi mereka itu, menzolimi dirinya itu, ketika sudah tua, sudah renta, kekurangan, kesusahan, maka Imam Ali Zainal Abidin merawat mereka, menyantuni mereka, memberi mereka makan, memberi mereka minum, mencukupi kebutuhan hidupnya. Tegun-tegun orang menyaksikannya. Wahai Imam, bagaimana mungkin engkau begitu baik kepada orang yang dahulu menyakiti engkau, menyakiti keluarga engkau, mencaci maki orang tuamu dan kakekmu. Bagaimana engkau berbuat baik kepadanya? Kata Imam Ali Zainal Abidin, perhatikan kata-katanya begitu indah. Aku tidak ingin menyimpan dendam. Aku tidak ingin menyimpan dendam. Karena dendam itu seperti memakan racun, meminum racun. Namun berharap orang lain yang tersakiti, berharap orang lain yang mati, mengharap orang lain yang terluka. Padahal orang itu yang meminum racun. Bagaimana mungkin orang yang waras itu akan menenggak racunnya, mengharap orang lain tersakiti? Dendam itu seperti itu, menyakiti kita. Ibarat kita meminum racun, sakit kita, tidak enak hidup kita, susah tidur kita, tidak lezat makanan kita. Sampai kapan? Sampai kita mampu memaafkan saudara kita. Permaafan itu begitu indah, melapangkan dada, rasanya lega. Orang-orang yang dadanya ridha, inilah yang orang akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu firman Allah dalam Al-Qur'an. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali sini. Allah menyeru mereka kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha, lagi diridhoi. Dengan hati yang ridha, lagi diridhoi. Hadirin jam pemirsa sekalian, mari bulan Ramadan ini
kita jadikan sebagai ikhtiar kita menggapai istana permaafan. Istana yang didapat dengan memaafkan orang lain. Mari selamat memaafkan. Mari nikmati permaafan yang melegakan hati kita. Ridhoi setiap aktivitas-aktivitas orang lain yang mungkin menyakiti kita. Agar apa? Agar kita juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, berguna bagi kita semua menggapai kemenangan itu dengan hati yang ridho, lagi diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.